Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak Ibu, kali ini saya akan menyampaikan tentang laporan hasil penulisan karya inovatif saya berupa TTG, yaitu teknologi tepat guna. Di sini saya mengembangkan sebuah metodologi pembelajaran yang cocok untuk materi SKI pada mata pelajaran PHI, yaitu Sejarah Kebudayaan Islam, di mana SKI merupakan materi yang sangat bukan sulit untuk diajarkan dan dipelajari oleh siswa karena apa? Di situ isinya adalah sejarah. Nah, bagaimana kita bisa melaksanakan pembelajaran materi SKI itu supaya siswa itu aktif di dalamnya, bukan hanya guru yang aktif, tapi siswa juga aktif di dalam mempelajari materi ini dengan cara yang menarik. Nah, saya mengembangkan sebuah model pembelajaran yang saya namai The Smart Career Team Time atau The Smart City, The Smart Career Team, yaitu The Smart City yang saya singkat begitu. Nah, saya membuat sendiri metodologi ini dengan sebuah pemikiran bahwa siswa akan lebih baik belajar SKI itu jika mereka dilibatkan aktif di dalamnya. Dan kata kunci dari mempelajari SKI itu adalah menjadikan materi-materi SKI itu ke dalam beberapa kurun waktu atau periode waktu. Nah, ini ada di situ ya untuk metode pembelajaran SKI saya ramu menjadi sebuah model pembelajaran The Smart City. Ini sintaknya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah printing, yang kedua adalah focusing, yang ketiga adalah explaining, keempat reasoning, kemudian kelima labeling, dan yang keenam adalah communicating. Ini yang saya buat sendiri sintaknya dengan beragam teori yang melandasinya. Namun di sini saya tidak akan presentasikan teori itu, tapi akan saya presentasikan tentang sintak-sintak itu. Sintak yang pertama adalah printing, di mana tahap orientasi ini adalah tahap orientasi yang diberikan oleh guru untuk memfasilitasi siswa dengan cara apa? Dengan cara guru memberikan materi ajar kepada siswa dalam kelompok, lalu siswa bersama kelompok itu mempelajari materi ajar itu dan mendiskusikannya serta juga mencari dari sumber belajar yang lain. Kemudian yang kedua adalah focusing, yaitu pemusatan materi, fokus ke materi sesuai dengan kategori waktu tertentu. Jadi siswa di sini mendapatkan tugas yang berbeda dari guru. Masing-masing siswa mendiskusikan kejadian-kejadian penting dalam waktu yang berbeda. Nah, siswa dikelompokkan dalam kelompok ini mendapatkan media pembelajaran berupa gerbong waktu dari guru. Nah, the Smart Career Time ini adalah dengan adanya pengelompokan gerbong sejarah ke dalam berbagai periode waktu itu tadi, kemudian dimasukkan ke gerbong waktu. Kemudian yang ketiga adalah exploring, yaitu siswa menelusuri informasi yang sesuai dengan fokus itu dari berbagai sumber belajar. Jadi kan masing-masing kelompok dibagi menjadi periode waktu yang berbeda-beda. Misalkan sejarah Nabi Muhammad dari ada yang masa kecil, kemudian masa remaja, kemudian masa dewasa. Nah, masing-masing juga mengelompokkan sesuai dengan periode waktu itu. Lalu mereka mencari sumber belajar yang relevan, mencari dari berbagai macam sumber sehingga mereka akan bisa menangkap kejadian-kejadian penting pada kurun waktu tertentu. Reasoning itu keempat, yaitu siswa menalar hasil eksplorasi tadi, digali betul, dinalar dan mengelompokkannya menjadi poin-poin penting yang menjadi tonggak-tonggak sejarah pada periode-periode tertentu dari sejarah Rasulullah ini. Nah, rumusan tonggak-tonggak sejarah pada periode-periode tertentu itu tadi ditulis di kertas origami, kemudian ditempel ke media The Smart City. Yang kelima adalah labeling, yaitu penamaan tonggak sejarah itu. Jadi ketika siswa itu berdiskusi tentang fokus tonggak sejarah yang dihasilkan, lalu mereka menemukan ada satu kejadian istimewa pada saat itu. Nah, maka mereka harus melabeli sesuai dengan karakteristik sejarah atau kejadian istimewa atau karakteristik sejarah pada masa tersebut. Misalkan pada masa kanak-kanak kan Nabi Muhammad banyak ditinggal oleh orang-orang yang dicintainya, dari ayahnya, ibunya, kemudian kakeknya, pamannya. Nah, kelompok bisa memberikan label pada periode itu dengan nama Muhammad sang yatim piatu yang tabah. Nah, ini adalah merupakan sebuah proses berpikir kritis anak-anak, di mana anak-anak harus menemukan sebuah label yang merupakan karakteristik dari masing-masing
tonggak sejarah itu. Nah, sehingga dengan membaca judulnya, judul gerbong itu, maka mereka akan tertarik ya untuk membacanya lebih lanjut. Yang keenam adalah communicating, yaitu tahap presentasi materi. Jadi pada tahap ini peserta didik mengkomunikasikan hasil eksplorasinya dari awal ya, printing, kemudian focusing, exploring, kemudian reasoning, dan berikutnya adalah communicating, labeling, dan communicating. Nah, ini kemudian dipresentasikan, jadi gerbong waktu itu dipajang, kemudian satu orang bertugas sebagai penjaga, yang lain yang akan menjelaskan kepada kelompok yang datang. Nah, sedangkan anggota kelompok yang lain yang tidak bertugas jaga berkeliling ke kelompok lain bawa catatan untuk mencatat informasi penting dari gerbong yang lain. Nah, untuk mengajarkan materi ini ya kita pakai beberapa media. Itu yang pertama media gerbong waktu yang saya beri nama media Smart City. Nah, ini jadi masing-masing kita beri label, kita beri nama fasenya masing-masing sesuai dengan pembagian kelompok. Kemudian ada kertas origami. Maaf, Smart City ini tadi bentuknya adalah seperti gerbong kereta ya. Karena di sini karena siswa akan memperiodekan tonggak-tonggak sejarah itu ke dalam periode waktu tertentu. Nah, di dalam seperti ini, di gerbong seperti ini. Kemudian kertas origami, nah ini nanti untuk menamai atau mencatat gerbong sejarah. Kemudian kalender bekas, nah ini untuk kegiatan pendahuluan ini. Nah, kemudian berikutnya nanti jadi diagram alirnya, bagian alirnya seperti ini. Saya menyusun karya inovasi ini karena pertama keresahan terhadap rendahnya motivasi belajar SKI, lalu tuntutan untuk mengembangkan, dan disinilah saya membuat karya inovasi yang bernama The Smart City tadi. Nah, ini adalah aplikasi yang sudah saya terapkan pada pembelajaran saya. Di sini ada kegiatan dimulai dari kegiatan printing itu, maaf, di sini mulai dari kegiatan pendahuluan, kemudian inti dan penutup. Untuk kegiatan intinya kita mulai printingnya, ini kegiatan siswa saat printing, kita beri bahan ajar, kemudian focusing di sininya sudah mulai fokus ke tonggak-tonggak periode-periode sejarahnya. Exploring, siswa mencari dari berbagai sumber, kemudian menemukan periode-periode sejarah dan karakteristiknya. Reasoning itu untuk menalarnya masing-masing karakteristik dalam periode waktu tertentu. Kemudian labeling ya, nah, seperti ini ternyata siswa lebih senang belajar. Kemudian labeling, menamai tonggak sejarah. Nah, ini proses labelingnya seperti ini hasilnya. Nah, kemudian berikutnya adalah communicating, jadi mengkomunikasikan kepada temannya yang lain. Nah, ini adalah pengembangan TDK yang sudah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.